Sinetron Buku Harian Seorang Istri episode nanti malam 21 April 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Lia yang lagi galau kepada Pajar, kekasihnya. Di sisi lain, baru aja satu malam Lia sangat kangen kepada Pajar. Di situ Lia langsung mengambil sebuah HP dan dia menelpon Pajar. Namun di situ Lia beberapa kali menelpon Pajar, namun Pajar tidak mengangkatnya. Dan Lia pun langsung menulis SMS kepada Pajar bahwasanya aku sangat merindukan kamu dan kamu sekarang di mana? Ungkap Lia SMS kepada Pajar. Di situ setelah terbang SMS tersebut kepada Pajar, namun di situ Pajar tidak membalasnya. Di sisi lain, karena Pajar baru aja nyampe ke rumahnya membawa mamahnya itu Tante Merlin. Singkat cerita, Pajar sudah ada di rumah Tante Merlin. Di situ Pajar memasukkan Tante Merlin ke kamarnya. Di situ langsung Pajar setelah Tante Merlin di kamar, dan Pajar pun berkata kepada mamanya Tante Merlin, Pajar berkata kepada Tante Merlin, aku mau di luar dulu, ungkap Pajar kepada mamanya. Dan di situ Tante Merlin pun tersenyum. Singkat cerita, Pajar langsung keluar dari kamar Tante Merlin karena dia pun banyak pikiran. Setelah kejadian-kejadian salah paham antara Pajar dan Lia, ini mungkin ulahnya Tante Merlin. Di situ Pajar langsung keluar. Tiba-tiba setelah di luar tengah rumah, Lia menelepon Pajar. Dan kedua kali menelepon ini Pajar cuma bisa melihat aja, dan Pajar berkata, aku tidak ingin mengangkat telepon ini, biarin aja dulu, aku pengen sendirian. Di sisi lain di situ Pajar cuma dilihatin telepon tersebut, bahwasanya telepon itu dari kekasihnya yaitu Cornelia. Namun Pajar tidak mengangkatnya. Di situ Lia yang agak jengkel sedikit, dan dia pun berkata, udah kebiasaan Mas Pajar kalau ngambek tidak mau mengangkat telepon. Harus bagaimana aku, ungkap Lia. Namun setelah itu Lia sudah ditelepon tidak diangkat, malah di reject oleh Pajar. Di situ Lia pun langsung akan berpikiran mendatangi ke kontrakannya. Singkat cerita, di situ Pajar berada di rumahnya ibunya. Di sisi lain, di situ terlihat Lia turun dari ranjang akan menemui Pajar di kontrakannya. Di situ langsung Lia pun berjalan untuk menuju keluar akan menemui Pajar karena baru aja satu malam Lia sangat kangen sekali. Singkat cerita, padahal Pajar tidur di tempat ibunya. Di situ Pajar pun galau dan dia pun berkata di dalam hatinya bahwasanya, maafin aku Koko, bukan aku tidak mau mengangkat telepon dari kamu, aku sekarang pengen sendirian dulu, ungkap Pajar di dalam hatinya. Singkat cerita, di situ Lia keluar dari rumah untuk mengetuk pintunya kontrakan Pajar. Nah, setelah deket ke pintunya, Lia pun langsung memanggil Pajar. Namun beberapa kali ngetuk pintu Lia ke kontrakannya Pajar, di situ tidak ada jawaban. Dan di sisi lain, di situ Lia langsung mengambil HP lagi dan SMS kepada Pajar bahwasanya, Mas Pajar, kamu di mana? Kok aku ke kontrakan di dalam nggak ada siapa-siapa? Di dalam tulisan SMS tersebut Lia mengatakan hal seperti itu, padahal Pajar tidak ada di rumahnya. Di sisi lain, Lia berkata, kok jam segini Mas Pajar belum pulang, sambil menulis SMS tersebut. Singkat cerita, Lia mengirim SMS ke HP-nya Pajar. Di situ Pajar langsung melihat
SMS tersebut dari Lia, bahwasanya Lia telah mengatakan dan bertanya kepada dirinya ada di mana. Namun Fajar pun tidak juga membalasnya. Mungkin sangat fatal sekali kesalahan ini, karena kesalahpahaman ini mungkin gara-gara ibunya yaitu Tante Merlin yang akan menjodohkan Fajar kepada Ani. Karena Tante Merlin tidak sangat setuju dengan Lia, di situ Fajar masuk ke kamar akan tidur maksudnya guys. Namun setelah di dalam kamar, Fajar pun masih duduk sambil melamun memikirkan Lia. Dan di situ Fajar pun terdiam dan tidak berkata, cuma bisa menghulang. Di sisi lain, Lia pun langsung setelah menemui kontrakan Fajar, dia pun masuk. Di situ Lia setelah masuk di kamar dan dia menghulang, sangat kangen sekali dan merindukan Fajar. Tiba-tiba Lia pun melihat foto, dan di situ langsung Lia pun mengambil fotonya Fajar. Karena kerinduan Lia baru aja semalam sangat rindu sekali, dan di situ Lia terus memandangi fotonya Fajar dan dia pun merasa kangen sekali dan dia berkata, "Mas Fajar, jangan tinggalin aku sangat merindukan kamu," ungkap Lia sambil mau nangis ya guys, karena Lia sangat sedih dan rindu sekali kepada kekasihnya yaitu Fajar. Di adegan-adegan selanjutnya, begitupun pula Fajar pun begitu sangat merindukan Koko, dan Fajar pun lagi menghulang. Dia pun tidak terasa mengambil sebuah foto, dan Fajar pun terus memandangi fotonya Lia. Sama-sama kangennya kok tiba-tiba Fajar tidak mau mengangkat telepon dan tidak mau membalas WA dari Koko. Di situ cuma bisa memeluk sebuah foto karena merasa rindu dan kangen, dua-duanya sama-sama merindukannya. Nah, oke guys, sebelum lanjut, Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys, sinetron buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal alamin. Nah oke guys, mungkin sampai di sini dulu cerita buku harian seorang istri ini yang akan tayang nanti malam hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Namun sebelum Mimin pamit, Mimin minta maaf apabila mana ada kata-kata kurang jelas dan kata-kata pelutat-peletot. Mimin minta maaf yang sebesar-besarnya, karena Mimin tas ngabudah rada tunduh. Mimin minta maaf. Nah sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada bunda dimanapun berada, selamat menunaikan ibadah puasa. Sekian dan terima kasih.